Shalom, selamat berjumpa kembali di mana Tuhan memberikan waktu dan tempat bagi kita, terlebih di dalam kesehatan, sehat rohani, sehat jasmani. Terlebih saudara semua tetap bersukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Tetapi saya akan memberikan atau kita belajar bersama-sama. Saya rindu mengundang saudara. Saya rindu bersama-sama dengan saudara datang kepada Tuhan untuk memuji Tuhan. Tapi sebelum kita belajar firman Tuhan, saya mau mengajak saudara tetap untuk bersatu hati. Kita satukan hati kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, yang mana kami hari ini Tuhan berikan waktu dan kesempatan, bahkan kesehatan bertemu di dalam belajar firman-Mu ini Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu penuhi kami Tuhan, dan berkat-Mu tercurah atas kami, di mana kami Tuhan dipenuhi oleh kuasa-Mu, hingga kami dapat mengerti firman-Mu dan menjadi pelaku firman-Mu. Terlebih-lebih kami Tuhan bermanfaat bagi sesama, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom saudara, saya mengajak saudara untuk membuka, jikalau ada Alkitab di dekat saudara atau gadget boleh, dalam firman Tuhan Daniel 2 ayat 21 dan juga ayat yang ke-22. Begini, biar saya bacakan untuk saudara. Ayat yang ke-20, 20 dan yang ke-21. Mohon maaf saudara. 20 dan 21. Oke, saya bacakan buat saudara. Berkatalah Daniel, terpujilah nama Allah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, sebab daripada Dialah hikmat dan kekuatan. Dia mengubah saat dan waktu, Dia memecah raja dan mengangkat raja. Dia memberi hikmat kepada orang bijaksana dan pengetahuan kepada orang yang berpengertian. Jadi bisa kita lihat bahwa perkara di sini, perikop ayat yang kedua ini adalah mimpi Nebukadnezar. Kenapa Raja Nebukadnezar bahwa ingin melenyapkan seisi kota Babel, baik orang pintar, baik orang ahli tafsir mimpi, baik orang berhikmat, karena mimpi Raja Nebukadnezar tidak bisa mereka tafsirkan, tidak bisa mereka jawab mimpinya itu, sehingga raja mengeluarkan titah untuk bahwa raja mengeluarkan titah akan membunuh seluruh orang yang ada di dalam kerajaan Babel, baik itu orang pintar atau ahli tafsir mimpi. Tetapi di sini saudara terkasih, bahwa Daniel maju menerima tantangan itu, dan dia berbicara bahwa apapun diperkatakan di sini ayat 16, maka Daniel menghadap raja dan meminta kepadanya supaya ia diberi waktu untuk memberitahukan makna itu kepada raja. Tapi di sini Daniel maju dengan kuat, Daniel maju dengan percaya. Dia tidak maju dengan sendiri, tapi dia maju dengan bersama Tuhan. Dan kita lihat di ayat 20 bahwa Daniel mengucap syukur. Jadi yang pertama dilakukan Daniel itu adalah mengucap syukur, memuji Tuhan. Apapun Tuhan yang terjadi hari ini, esok, lusa, aku tetap memuliakan Tuhan. Aku tetap mengucap syukur. Inilah ciri orang kas yang mengasihi Tuhan sungguh-sungguh, yang hidupnya benar-benar hidup di jalan Tuhan, yang melakukan perintah Tuhan, yang melakukan Injil, yang melakukan firman Tuhan sehari-hari. Inilah yang dilakukan oleh Daniel, mengucap syukur apapun yang terjadi. Di dalam dia mengucap syukur apa? Dia memohon penyertaan kasih Allah. Ketika dia memohon penyertaan kasih Allah untuk mengungkap, menjawab mimpi Raja Nebukadnezar, Tuhan menjawab doanya. Sehingga di ayat yang ke-19 diperkatakan di sini, maka ayat yang 19, maka rahasia itu disingkapkan kepada Daniel dalam suatu penglihatan malam, lewat doa pergumulan, lewat doa penyembahan untuk Tuhan, memohon belas kasihan Tuhan, penyertaan Tuhan, sehingga
mimpi itu disingkapkan pada suatu malam. Jadi seiring mengucap syukur, meminta, memohon penyertaan Tuhan sehingga doanya terjawab. Akhirnya apa kita lihat di dalam firman Tuhan di dalam pasal yang ke-21 diperkatakan di sini. Dia mengubah saat dan waktu. Dia memecah raja dan mengangkat raja. Dia memberi hikmat kepada orang bijaksana dan pengetahuan kepada orang yang berpengertian. Jadi inilah yang dijawab, yang dilepaskan Tuhan lewat Daniel, bahwa seluruh orang yang bijaksana, orang yang benar-benar, yang di pasal 12, orang ahli tafsir mimpi, orang bijaksana, berhikmat, yang tadinya yang akan dibinasakan, tetapi Tuhan berkata, Tuhan mengubah saat dan waktu. Inilah yang Tuhan ubahkan kepada anak-anaknya yang percaya, kepada anak-anaknya yang hidup mengucap syukur di saat mengandalkan Tuhan. Jadi saya percaya ketika kita mengucap syukur, ketika kita memohon penyertaan kasih Allah itu, ketika kita tetap bersekutu, tetap bertekun di dalam doa, saya dan saudara akan diberkati. Saya dan saudari akan dijawab segala pergumulannya, akan diubahkan kehidupan yang lama, bahkan menjadi kehidupan yang lebih baik, berkelimpahan di dalam Tuhan. Kasihlah yang terbaik daripada Tuhan Yesus, sehingga Dia memberikan saya dan saudara penghiburan yang sejati. Tidak bisa digeser orang lain, apalagi tidak bisa diambil orang lain. Tapi percayalah, jadi untuk itu saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita tekun melakukan bersyukur, marilah kita tekun berdoa, menguatkan berdoa untuk segala permohonan, segala pergumulan kita ini, agar kita semakin maju untuk semakin serupa dengan karakter Tuhan Yesus. Biarlah roh daripada Daniel tercurah atas kita semua. Terima kasih, inilah yang menjadi wejangan firman Tuhan. Shalom, shalom, sehat selalu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.